Selamat pagi anak didik ibu semua. Nah, hari ini kita belajar dari buku kita tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, dan pembelajaran 3. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai sifat-sifat magnet. Yang kedua, mengenai formulir pendaftaran. Tujuan pembelajaran kita, dengan mengamati video percobaan, kita mampu menjelaskan sifat-sifat magnet secara tepat. 2. Dengan mengamati video percobaan, kita mampu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet secara benar. 3. Dengan membaca petunjuk dan contoh teks, kita mampu mengidentifikasi komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara benar. 4. Dengan membaca petunjuk dan contoh teks, kita mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara rinci. Nah, jadi itulah tujuan untuk pembelajaran kita. Nah, ini ada gambar apa? Ya, ini adalah gambar cenderamata. Apakah anak didik ibu pernah melihat ataupun membeli cenderamata seperti yang tampak pada gambar? Nah, jika ada, mungkin itu ditempatkan di mana? Ya, mungkin pada pintu freezer ataupun kulkas. Nah, apa itu magnet? Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya. Setiap magnet memiliki sifat kemagnetan. Kemagnetan adalah kemampuan benda untuk menarik benda-benda lain di sekitarnya. Kata magnet diambil dari nama daerah di Asia, yaitu Magnesia. Di tempat inilah bangsa Yunani menemukan sifat magnetik dari bebatuan yang mampu menarik biji besi. Nah, itulah mengenai magnet dan dari mana asalnya kata magnet. Yang berikutnya, apa saja sifat-sifat magnet? Ya. Nah, sifat magnet memiliki gaya tarik, kemudian memiliki 2 buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub senama tolak-menolak, dan kutub tidak senama tarik-menarik, dan memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Ya, ini dia. Nah, kemudian ini ada gambar apa? Ya, ada gambar sendok, ada peniti, ada penjepit kertas, ada paku, dan lain sebagainya. Nah, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Seperti apa itu? Nah, benda yang dapat ditarik oleh magnet itu disebut dengan benda magnetis. Benda yang ditarik magnet biasanya terbuat dari besi, baja, atau bahan yang mengandung keduanya. Nah, ini ada lagi gambar balon, ada gambar meja, ada sendal, ada hiasan dinding dari kayu, ada jendela. Nah, jadi itu semua merupakan benda non-magnetis. Nah, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu biasanya terbuat dari karet, ada kayu, ataupun plastik. Nah, jadi itu disebut dengan benda non-magnetis. Nah, percobaan sifat-sifat magnet. Tujuannya mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Alat dan bahan yang digunakan
ada peniti, ada penjepit kertas, ada pensil, pulpen, dan kertas. Langkah-langkah kegiatannya, pertama, dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Kemudian dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Dekatkan magnet dengan kertas. Kemudian dekatkan magnet dengan pensil. Dekatkan magnet dengan peniti. Dekatkan magnet dengan pulpen, dan terakhir letakkan satu magnet di bawah kertas dan letakkan yang lainnya di atas kertas, tepat di atas magnet. Lalu geser magnet yang di bagian bawah. Nah, sekarang kita video tentang sifat-sifat magnet.
Nah, itu tadi sudah kita lihat video tentang sifat-sifat magnet. Nah, sekarang ini ada beberapa benda, ada magnet, pensil, penjepit kertas, ada kertas, peniti, dan pulpen. Nah, jadi itu semua merupakan benda magnetis dan non-magnetis. Nah, kertas dan pulpen merupakan benda non-magnetis dan sebagai alat untuk mengisi formulir. Nah, formulir adalah lembar atau surat yang harus diisi. Jenis formulir ada formulir pendaftaran, kartu anggota, wesel pos, ada kartu pos, ada daftar riwayat hidup, slip tabungan, dan lain sebagainya. Apa itu formulir? Nah, formulir adalah alat untuk mendaftarkan diri di sebuah organisasi ataupun mendaftar ke sekolah. Nah, tujuan teks formulir yang pertama menciptakan keseragaman. 2. Mempermudah dalam penggolongan suatu data. 3. Mempermudah dalam pemberkasan. 4. Memberikan kemudahan dalam penerbitan prosedur. 5. Menjadi alat pemberian instruksi, kemudian menjadi alat perencanaan, dan sebagai alat dalam mengontrol dan evaluasi. Apa fungsi formulir? Nah, fungsi formulir itu pertama mencari informasi tertentu. Yang kedua, mengumpulkan data yang sama. 3. Menjadi sebuah bukti fisik. 4. Sebagai dasar dari suatu panduan untuk bekerja. 5. Merekam suatu data transaksi. 6. Mengurangi kekeliruan suatu pesan. Dan yang ketujuh, menjadi media komunikasi antar individu ataupun organisasi. Nah, itulah dia fungsi daripada teks formulir. Nah, sekarang di sini ada petunjuk pengisian formulir. Petunjuknya yang pertama, isilah formulir menggunakan nama lengkap. Dibuat namanya yang lengkap. Kemudian isilah formulir menggunakan huruf besar. Gunakan huruf yang besar ataupun huruf kapital. Berikutnya, tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Tulislah alamat sekolah secara lengkap dan tetap menggunakan kode pos. Tulislah tujuan mengikuti klub. Dan terakhir, tanda tangan disertai dengan nama yang lengkap. Nah, itu dia tadi petunjuk pengisian formulir. Jadi, ketika kita mengisi sebuah formulir, kita harus mengikuti petunjuk daripada pengisian formulir supaya data yang kita berikan ke dalam sebuah organisasi sesuai dengan yang mereka minta. Nah, di sini ada contoh formulir pendaftaran anggota Sahabat Pena ASEAN. Nah, di sini ada dibuat nama lengkap. Jadi, di sini dia dibuat namanya lengkap. Kemudian seperti petunjuk tadi, kita buat dengan huruf kapital. Tempat tanggal lahir, kita tulis tempat tanggal lahir kita, kebangsaan, jenis kelamin, ada kelas, ada alamat, alamat yang sekarang, kemudian telepon rumah, kemudian alamat sekolah, kemudian telepon sekolah, ada hobi, dan jangan lupa tetap membuat nomor kode pos, Kemudian tujuan menjadi anggota. Apa tujuan kita mengikuti sebuah anggota organisasi itu? Setelah selesai kita isi semua, mulai dari nama yang lengkap sampai ke tujuan menjadi anggota, maka kita di sini juga akan menuliskan nama kita yang lengkap serta menandatanganinya. Nah, itulah
cara-cara untuk mengisi formulir pendaftaran. Nah, apa saja informasi penting yang perlu dituliskan di formulir pendaftaran? Nah, menuliskan identitas diri, tujuan mengikuti organisasi, dan mencantumkan tanda tangan. Nah, mengapa alamat ditulis secara lengkap? Ya, dan apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap? Nah, agar alamat mudah ditemukan. Nah, apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap tadi? Nah, alamat sulit ditemukan sehingga bisa membuat orang si pencari alamat jadi nyasar. Nah, jadi anak-anak ibu, tadi kita sudah membahas mengenai sifat-sifat magnet dan juga mengenai penulisan teks formulir pendaftaran. Jadi demikian dulu pembelajaran kita hari ini. Saya sampaikan sekian dan terima kasih. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih.